Itu karena dinamakan Tafsirul Jalalain karena dikarang atau yang mentafsirkan Quran 30 juz ini dikarang oleh Jalalain, yaitu dua imam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Jadi yang mengarang atau mentafsirkan Quran atau terkenal dengan Tafsirul Jalalain ini dua imam. Kemudian yang pertama Imam Mahalli atau yang memiliki imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Beliau mentafsirkan Quran dari suratul Kahfi. Ada yang mengatakan surat Kahfi atau ya juz 15. Kemudian sampai beliau ketika mulai Al-Fatihah, beliau tidak bisa melanjutkan, akhirnya dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ya, Imam Suyuti itu mentafsirkannya dari surat Al-Baqarah sampai sebelum suratul Kahfi. Jadi separuh, makanya itu dinamakan Jalalain atau dua imam yang sangat tinggi kedudukannya atau Tafsirul Jalalain, yaitu Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Nah, ini dua imam ini adalah imam-imam yang sangat hebat. Ada yang mengatakan, saya pernah dapat kisah Al-Imam Mahalli, beliau mentafsirkan Quran ini dari suratul Kahfi sampai Al-Fatihah itu di dalam penjara. Jadi ketika beliau itu di penjara, itu ngarang kitab. Itu saking himmahnya dengan ilmu. Karena al-ilm fis sudur la fis sudur. Apa dalam makalah itu al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam hati, bukan di dalam alenia atau catatan-catatan. Maksudnya apa? Dihafal. Nah, untuk kita usahakan al-ilmu fis sudur, yaitu di dalam hati. Kalau enggak bisa, fis sudur dulu, ditulis kemudian dihafal. Nah, yang naudzubillah la fis sudur wala fis sudur. Terus enggak ono di hati juga enggak ada di catatan-catatan. Ini naudzubillah min dalik. Nah, jadi al-ilm itu harus ada di dalam hati-hati setiap insan atau terutama santri-santri ini. Kemudian sekarang suratul Fatihah. Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah in kanat minha. Wasabi'ah siratal ladzina ila akhiriha. Wa illam takun minha fasabi'ah ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu yakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu bi kauniha min maqulil ibad. Surah Al-Fatihah itu banyak nama, suratul Fatihah, kemudian beberapa atau sab'ul masani. Ini juga dinamakan nama-nama daripada suratul Fatihah. Karena kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Itu banyak nama itu menunjukkan suatu kemuliaan atas yang diberi nama tersebut. Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Mekah atau ini sebenarnya ada dua pendapat ya. Kalau di sekolah dulu itu simple. Surat Makkiyah itu apa? Ya surat yang diturunkan di kota Mekah. Kalau Madaniyah berarti surat yang diturunkan di kota Madinah. Itu kalau di sekolah seperti itu sudah selesai. Ya enggak salah, itu benar sudah. Tapi ulama-ulama ahli tafsir berbeda pendapat masalah itu. Tapi yang paling jumhur, paling banyak diucapkan atau pendapat para ulama mengatakan Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah
surat yang diturunkan setelah hijrah. Nah, Makkiyah sab'u ayatin. Makkiyah ini 7 ayat. Surat Fatihah ini 7 ayat. Bil basmalah. 7 ayat dengan basmalah. Ingkanat minha apabila basmalah tersebut minha dari suratul Fatihah. Nah, jadi ingkanat minha apabila dia, maksudnya apa? Basmalah tersebut minha ai minal Fatihah. Jadi marja'nya harus tahu nganunya. Dhamir-dhamirnya. 7 ayat dengan bismillah. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama pada suratul Fatihah. Ingkanat minha apabila bismillah tersebut atau basmalah tersebut minha dari suratul Fatihah. Wasabi'ah, dan ayat yang ketujuh siratal ladzina ila akhiriha, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ke-7. Ini untuk di mazhab Syafi'i seperti ini, kata. Jadi di mazhab Syafi'i bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Kalau di mazhab Maliki sama mazhab Abu Hanifah, itu basmalah tersebut laisa minal Fatihah. Basmalah tersebut bukanlah Al-Fatihah. Terus bagaimana? Katanya Al-Fatihah ini sab'ul masani. Jadi sepakat ya. Jadi walaupun ulama-ulama berbeda pendapat suratul Fatihah bismillahirrahmanirrahim ini ada yang mengatakan ayat, ada yang mengatakan bukan, tetap Al-Fatihah ini sebanyak 7 ayat. 7 ayat. Sudah. Itu enggak ada perbedaan. Kalau ada orang atau imam yang mengatakan 8 ayat gimana? Ada yang mengatakan 6 ayat. Jadi bismillahirrahmanirrahim bukan. Otomatis cuma 6. Nah, itu qaulul marjuh. Itu pendapat yang lemah. Itu enggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sab'ul masani itu sebagaimana di dalam hadis banyak. Nah, makanya itu Al-Fatihah itu enggak ada perbedaan, atau jumhur adalah 7 ayat. Kemudian seperti Imam Malik sama Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya Al-Fatihah, yang namanya basmalah bukanlah Al-Fatihah. Terus ayat yang ke-7 mana? Ya, itu yang dimaksud oleh beliau. Wa illam takun minha fasabi'atu ghairil maghdubi ila akhiriha. Dan apabila basmalah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah, fasabi'ah, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi ila akhiriha. Makanya kalau yang pernah makmum kepada yang bukan mazhab Syafi'i, itu biasanya enggak ada bismillahnya kan? Bismillah enggak ada. Itu kalau di Mekah sekarang Syria dibaca tapi pelan. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi diputus. Yang pernah tapi makruh ya, itu kalau mazhab Syafi'i jangan makmum ke mazhab lain, itu makruh. Jelas? Ini yang dimaksud oleh wa illam takun minha fasabi'ah ghairil maghdubi ila akhiriha. Wa yuqaddaru fi awwaliha qulu. Jelas? Kemudian Imam Mahalli itu mengatakan dan dikira-kirakan fi awwaliha, di dalam awal basmalah, di awalnya dikira-kirakan sebelum baca Al-Fatihah, hendaknya dikira-kirakan dalam hatinya qulu, katakanlah liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu, agar apa? Kok disuruh mengira-ngirakan dalam hatinya lafaz qulu sebelum baca Al-Fatihah, itu agar ketika sebelum lafaz iyyaka na'budu munasiban lahu, itu sesuai. Nah, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan wahai hamba-hambaku, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah wahai Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Munasiban lahu.
Biqauniha, karena sesungguhnya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in min maqulil ibad, daripada ucapannya seorang hamba. Itu. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumlatun khabariyatun kusira bihas sana'u 'ala Allahi bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamd minal khalqi aw mustahiqqun li an yahmaduhu wallahu 'alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengira-ngirakan lafaz abtadi'u. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah ini jumlah kalimatnya adalah khabariyah, suatu mengabarkan. Kusida bihas sana, yang ditujukan biha dengan jumlah khabariyah tersebut as-sana'u 'ala Allah, yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimadmuniha, dengan isi-isi yang ada di dalam kandungannya, di dalam jumlah tersebut. Ini sebenarnya kalau alhamdulillah dijabarkan sangat panjang. Makanya cukup di sini sang mufassir mengatakan kusira bihasana 'ala Allah bimadmuniha, dengan yang dikandung dengan jumlah khabariyah tersebut. Contohnya kalau alhamdu itu kan ada alnya, alhamdulillah. Kemudian alnya tersebut, contohnya ini kita nyinggung nahu juga sedikit. Alhamdu itu kan isim ma'rifat. Isim ma'rifat kemudian memakai al. Itu kalau di dalam kitab Mutammimah itu al tersebut ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah, fungsinya ada dua. Ada dua. Ada ahdiyah, ada jinsiyah. Ini kelas 1, kelas 2 bubuk bawang. Kelas 3 enggak apa-apa bubuk bawang, karena belum. Kelas 4 mungkin lupa. Ada yang mengatakan alhamdulillah, alhamdu itu ta'rif bi al tersebut gunanya lil jinsiyah. Itu apa? Istighraqil afrad atau istighraqi khosaisil afrad, untuk mengambil kekhususan-kekhususan suatu sifat yang terkandung dalam isim yang ada alnya tersebut. Alhamdu, segala puji. Maksudnya apa? Segala pujian, segala bentuk pujian apapun itu hak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dipuji hendaknya itu rujukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah. Kalau kita memuji ya harusnya baliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marja'nya atau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segalanya. Misalnya apa? Mengambil seluruh sifat-sifat atau hal yang ada dalam kan alhamd, pujian itu murni miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hakikatnya. Itu semuanya. Nah, semuanya itu salah satu kekhususan orang yang suka atau hobi untuk memuji Allah Subhanahu wa taala itu dipuji nanti atau diunggulkan nanti yaumil qiyamah. Yaitu pas hari kiamat yang dipanggil itu, yang dicari itu adalah al-hammadun. Yang pertama yaitu al-hammadun. Yaitu siapa itu al-hammadun? Yang senang mengucapkan alhamdulillah. Fisarra wadharra, walaupun dalam kondisi bahagia atau kondisi tidak bahagia, itu tetap hamd, yaitu tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Sebenarnya kalau kita perhatikan lagi dari alhamdulillah ini sangat dalam.
Kalau seseorang kena musibah contohnya, musibah apapun itu, musibah apa contohnya, duit kurang, kumbahan akeh, atau bajunya wis ngedel, nggak mau mbak males, terus hampir berantakan, untuk terus apa namanya, isi baju kotor wis nggak muat. Ini itu harus apakah itu memuji Allah Subhanahu wa taala? Ya tetap, tapi tetap harus ditanggulangi. Alhamdulillah kumbahanku akeh, wis selesai. Enggak. Ketika ada malas, ketika dia itu memperjuangkan suatu kamalasannya, beda dengan yang sergap loh ya. Sergap itu nanti ujiannya pasti beda. Yang malas itu juga ujiannya beda. Salah satunya ini, ketika malas tersebut memerangi kemalasan, itu ada pahala tersendiri, pahalanya lebih besar. Makanya itu setiap sifat yang berat, kemudian dia itu syukur dikasih ujian dan dia mampu untuk menjalaninya, maksudnya bukan dia itu leha-leha dalam nganunya atau apa namanya, bersantai-santai dalam musibahnya, tidak. Sopo sing kena musibah dia itu bisa aku ngene ae. Loro wis aku senengan loro sampai, kan nggak mungkin. Dan malas itu juga termasuk penyakit, suatu ketika dia mampu menanggulanginya atau dia itu mampu untuk mengatasinya, itu ada nilai plus atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang sakit itu tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena apa? Pasti ketika sakit tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak dosanya diampuni, derajatnya ditinggikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi segala musibah hendaknya gawe apa? Ketika dia itu mengucap alhamdulillah, derajat tinggi sudah. Tapi bukan alhamdulillah tapi hati ning Rasulullah, ya tidak ya. Hatinya tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu. Ini yang dipanggil dahulu nanti yaumil qiyamah. Ini sebenarnya kalau alhamdulillah panjang ini. Ya, makanya itu kusida bihas sana'u 'ala Allah bimatmuniha, dengan isi-isi yang terkandung dalam jumlah khobariyah tersebut, atau dalam isi yang terkandung dengan segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Min annahu ta'ala, dari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malikun li jami'il hamd. Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang memiliki untuk seluruh pujian, minal khalqi, dari ciptaannya. Au mustahiqqun, atau Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak li an yahmaduhu, untuk si makhluk tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alamun alal ma'budi bihaqqin, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah alamun, suatu zat, isim alam, alal ma'bud, suatu zat yang berhak dan wajib untuk disembah, bihak, dengan benar. Rabbil alamin, ay maliki jami'il khalq milal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim, Tuhan semesta alam. Ay maksudnya maliki jami'il khalq, afwan ya, ay maliki itu jadi badalnya. Maksudnya maliki jami'il khalq, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Maliki jami'il khalq, yang memiliki seluruh makhluk, atau rajanya seluruh makhluk, atau boleh juga diartikan malik, bisa diartikan yang memiliki, boleh yang diartikan raja. Jami'il khalq, seluruh makhluk. Minal insi, dari manusia, wal jin wal malaikah wad dawab, dari manusia, bangsa jin, bangsa malaikat, wad dawabi, dan binatang-binatang, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa kullun minha yutlaku alaihi alamun, dan semua darinya, dari al-ins wal jin wal malaikah wad dawab wa ghairihim, kullun minha yutlaku, dimutlakan, alaihi alamun, maksudnya dimutlakan, dibebaskan, atau maksudnya mereka itu yang dinamakan alam. Itu.
Makanya kalau ditanya ma huwal alam kullu ma siwallah. Yang dimaksud dengan alam ada ya pokoknya yang selain Allah. Nah, itu kullu ma siwallah fa huwa alam. Itu. Yuqalu dikatakan juga alamul insi wa alamul jin ila ghairi dzalik. Dikatakan juga alamul ins wa alamul jin. Alamnya manusia dan alamnya jin. Ila ghairi dzalik kepada yang lain hal tersebut. Dan ini alam, setiap alam itu beda-beda. Beda tingkatannya. Alamul ins dengan alamul jin beda. Alamul jin sama alamul malaikah juga beda. Di sini apa namanya? Ada beberapa hal yang jelas. Kemudian wa quliba fi jam'ihi bil ya' wan nun, dan diumumkan fi jam'ihi, diumumkan maksudnya secara umum kan fi jam'ihi di dalam jamaknya alam itu bil ya' wan nun, dengan ya dan nun, yaitu ulil ilmi, yaitu kalau biasanya kan yang pakai ini masalah nahu juga ya, kalau ketambahan ya sama nun ini kan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim berarti itu jamaknya untuk yang berakal atau tidak? Yang berakal atau tidak? Yang berakal. Biasanya kan jamak mudzakkar salim itu kan yang berakal. Makanya itu di sini disebutkan alamul insi wa alamul jin. Jamaknya alam. Sementara yang namanya alam itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Makanya itu kalau di dalam mutammimah itu alamun itu termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Soalnya yang namanya alam, berapa jumlahnya alam? Banyak kan? Banyak. Alam itu banyak. Kalau jamak mudzakkar salim minimal berapa? 3. Makanya itu ini mulhaq dimasukkan ke jamak mudzakkar salim. Soalnya mufradnya sama jamaknya itu lebih banyak mufradnya, bisa. Oleh karena itu alamin jamak mudzakkar salim tersebut itu ulil ilmi, yang memiliki ilm. Maksudnya alamin itu di sebagian tafsir itu alamin untuk alamul ins dan alamul jin atau alamul malaikah. Maksudnya apa? Alamnya yang memiliki ilmu. Kalau pohon masuk belajar apa enggak pohon? Hewan belajar apa tidak? Tidak kan? Itu. Jadi ulul ilm yaitu manusia, jin atau malaikat. Alamin itu untuk mereka, ada yang mengatakan seperti itu. Jadi alam sama alamin jumlahnya ada yang mengatakan malah lebih banyakan alam. Karena seluruh kullu ma siwallah fa huwa alam. Alamin alamul ins, jin, malaikat. Ini. Jadi pokoknya yang memiliki ilmu. Alam hewan enggak ada. Ada alamul hewan ada. Alamul hayawanat atau alamus syajarat. Apa lagi? Ini wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi. Dan dia itu minal alamah. Kemudian ada yang mengatakan alam ini terambil dari kata-kata alamah, tanda. Tanda. Jadi alam ini ada yang mengatakan ya, alam itu terambil dari kata-kata alamah. Apa alamah? Tanda. Kalau al-allamah orang yang berilmu. Itu allamah itu sighah mubalaghah dari alim. Jadi orang yang mempunyai ilmu atau orang yang sangat berilmu. Al-allamah sighah tafdil. Apa namanya? Sighah mubalaghah, bukan isim tafdil, tapi sighah mubalaghah. Allamah betul-betul alim. Kalau alim biasa. Tapi allamah betul-betul alim. Makanya kalau sudah
berilmu ojo ngaku aku wis allama. Oh jangan. Nah, jadi allama itu betul-betul alim. Nah, sama seperti amaroh sama ammaroh, hati-hati ya. Kan kalau di dalam hadis Arba'in Nawawi, idzan akhbiri an amaroh tiha, mufrad daripada amaroh. Ingat, amaroh sama ammaroh beda. Kan kalau dalam hadis idzan akhbiri an amaroh tiha. Kalau dalam Al-Qur'an innan nafsa la ammaratun bisu. Tulisannya beda, harokatnya enggak sama. Ya. Amaroh itu tanda, ya. Amaroh tanda. Ammaroh sighah mubalaghah dari amirun. Jadi innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu sangat-sangat memerintahkan, mengajak bisu kepada kejelekan. Ini bahasa Arab, makanya itu bahasa Arab itu sangat sangat detail dan harus betul-betul dipelajari dengan fokus ya. Dengan betul-betul sangat teliti. Jadi tulisannya sama, harokatnya enggak sama, beda jauh sudah. Ya, jadi tinggal kari tasdid sama enggak gitu. Ini sangat beda. Ya, ini. Sama seperti itu kelas. Wahwa alamun. Alam itu dari kata-kata alamah. Li'annahu alamatun ala mujidhi. Karena sungguhnya alam tersebut hunya kembali kepada alam. Alamatun adalah tanda ala mujidhi atas orang atas zat yang menciptakannya. Mujid yaitu yang menciptakannya. Dari aujada yujidu yaitu mewujudkannya atau yang menciptakannya. Nah, jadi alam itu adalah tanda dari adanya yang menciptakannya. Itu. Banyak daripada ateis-ateis itu mengatakan Tuhan itu adalah fiksi. Apa fiksi itu? Fiksi, apa fiksi itu? Kita juga kurang paham ya, fiksi itu apa? Pokoknya seperti asatirul awalin, apa namanya? Fiksi itu suatu kabar-kabar yang pokoknya ada suatu kabar tapi enggak, nah, itu adalah kabar-kabar orang terdahulu yang mana kebenarannya itu diragukan. Seakan-akan seperti itu. Kita juga kurang paham masalah fiksi itu apa. Marfat, tahu fiksi itu apa? Oh, kabar yang belum jelas, hampir benar ya. Oh, alhamdulillah, ketepaan. Itu fiksi. Jadi, ateis mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah fiksi, kabar yang belum tentu jelas atau belum tentu benar keberadaannya. Nah, itu debat sama seorang ulama. Nah, kemudian si ulama tersebut ini ada di zaman Abu Hanifah, ada di zaman sekarang juga ada. Nah, itu ada perdebatan. Nah, yang namanya ateis itu fiksi. Kalau dulu mungkin saya sudah pernah cerita kepada teman-teman sebagian, ya itu kalau di zamannya Abu Hanifah debat sama ateis tersebut. Ada yang mengatakan Abu Hanifah, ada yang mengatakan bukan, lupa saya. Sudah menentukan jam gini, debat terbuka. Ya. Ini bukan debat-debat otot-ototan mujadalah, enggak. Ini memang debat-debat ilmiah. Nah, akhirnya debat sudah ditentukan waktunya dan tempatnya, orang-orang sudah kumpul, si ulamanya enggak datang-datang. Si ateisnya sudah nunggu lama gitu. Nah, akhirnya kalau sampai mungkin 5 menit belum datang berarti dia dinyatakan kalah. Nah, akhirnya tuh kurang berapa menit datang. Akhirnya wis nyaci maki. Saya ini ya apa? Sudah dikasih waktu, mungkin saya anggap aja jam 9. Ini kalau jam 9 kan sudah tepat, maksudnya harusnya tepat. Saya molor sampai berjam-jam. Kurang 5 menit lagi saya sudah gugur. Ya, berarti ini nganu. Akhirnya si ulamanya bilang, maaf. Saya ini telat, kenapa? Rumah saya kan jauh. Mau datang itu sih butuh perahu.
Lah perahunya nggak ada sama sekali. Ya saya bingung. Ini saya mau berenang ini laut ya, anggap laut. Jadi pokoknya walhasil kalau nggak sungainya besar, laut, melewati sungai sangat besar. Masuk kata ini ngelangi, saya nggak bisa ngelangi, kasarnya ngelangi ya so tapi like suwe-suwe ya kedelep. Nggak mungkin gitu loh. Di akhirnya saya tetap di pinggir sungai tersebut, di pinggir laut tersebut. Tiba-tiba ada angin, kemudian pohonnya itu tumbang, banyak yang tumbang, noto, tek 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 tek, moro-moro dadi perahu. Akhirnya saya naik di atas perahu tersebut. Kemudian perahu tersebut kayu, bukan perahu ya, kayu. Soalnya kalau masuk langsung dadi perahu kan nggak mungkin. Nah, kayu tersebut moro-moro jalan sendiri ke tempat tujuan saya. Alhamdulillah saya sekarang bisa datang ini, alhamdulillah. Itu sih alhamdulillah. Sebenarnya kalau nggak ada tadi kayu, nggak mungkin bisa. Katanya si Atis, nggak mungkin. Ceritanya sampeyan ini ngayal, ini ngawur ini. Mosok ono angin, moro-moro angin gede, kayu nih, noto dewi putul, noto dewi melaku dewi. Masuk akal nggak? Nggak mungkin kan? Akhirnya nggak mungkin seperti ini, saya ngawur ini. Nah, katanya ulama tersebut, nah bayangkan, mek perahu getek, kayu yang tertata seperti itu, lek nggak ono sing noto, nggak ada yang mengikat, nggak ada yang nyetir, kemudian bisa sampai ke sini, itu kan nggak mungkin. Lah alam yang seindah ini nggak ada yang buat, kan nggak masuk akal juga. Nah, makanya itu yang namanya alam itu adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya itu wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi. Nah, jadi alam ini adalah tanda daripada adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi ateis cocok, misalnya salah satunya. Ada yang mengatakan juga kalau zaman sekarang ateis tetap enggak mau seperti ini. Kemudian dia bawa HP. Apakah kamu percaya dengan HP ini ada yang membuat? Ada, pasti ada. Apakah kamu pernah ketemu? Tidak pernah ketemu. Kamu kok percaya kalau HP itu ada yang buat, yang desain kok ada? Ya pastinya dari pabrik loh. Pabrik masuk membuat langsung. Ini jadi diuber akhirnya. Oh iya. Jadi alam itu diambil dari kata-kata alamah, tanda. Kenapa? Sebagai tanda keberadaan. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Aidir rahmah wa hiya iradatul khair li ahli. Maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya dir rahmati. Ini jadi badalnya. Yang memiliki kasih sayang. Dir rahmah. Memiliki kasih sayang. Wahya, dan dia itu, dan kasih sayang itu apa? Iradatul khair, keinginan baik. Jadi rahmah itu apa? Kepingin suatu kebaikan. Itu adalah rahmah. Nah, makanya kalau orang tua kepada anak terkadang ngamuk-ngamuk, itu adalah iradatul khair ya. Rahmah. Jadi kepingin anaknya api. Seneni. Ada yang nggak pernah diseneni? Alhamdulillah kalau nggak ada yang diseneni. Jelas, berarti anaknya penurut ya. Beda kalau sudah naudzubillah. Jelas. Kemudian Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Ai al-jaza. Ad-din itu adalah al-jaza, yaitu hari pembalasan. Nah, maksudnya ad-din itu punya 11 makna. Ya, ad-din itu punya 11 makna arti. Jadi ad-din itu agama. Din itu juga memiliki arti al-jaza. Nah, ad-din apa lagi? Ad-din an-nasiyah itu al-amal, perbuatan yang sepantasnya dia itu. Ad-din memiliki arti juga hal, keadaan dan yang lainnya. Makanya itu di dalam doanya Habib Abdul Al-Haddad,
Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana. Adyanana artinya apa? Ahwalan hal, itu keadaan-keadaan kami. Makanya itu ada yang mengatakan ini doanya Habibullah Al-Haddad kurang tepat. Apa? Masuk adyanana, sebenarnya itu dinana. Jadi diganti. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka dinana. Aku nastahfizuka, meminta perlindungan juga menitipkan akan agama. Jadi minta perlindungan, penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya. Itu ulama-ulama berpendapat itu bukan agama tapi adyanana, maksudnya ahwa lana, yaitu keadaan-keadaan kami. Jadi jangan ragu yang baca itu. Jadi seandainya nanti kita keluar atau mungkin kita di luar ada yang bertanya, itu adyanana, agama-agama kami. Agamamu piro? Situ apa limo? Ya satu, agama Islam. Loh kok adyanana? Itu ahwa lana. Loh, din itu agama loh. Jamaknya adyan. Ya banyak. Maliki yaumiddin, masa hari agama, hari agama kapan? Ya kan enggak cocok. Yaumiddin hari kiamat, hari pembalasan. Itu. Al jaza. Wa huwa yaumul qiyamah. Dan dia itu yaumiddin atau hari pembalasan itu apa maksudnya? Yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fih. Dan dikhususkan dengan penyebutan maliki. Ya, jadi memang di qiraah sab'ah itu boleh dibaca maliki, boleh dibaca maliki. Ya. Jadi qiraah sab'ah ada yang baca maliki yaumiddin, ada maliki yaumiddin. Kalau maliki yang memiliki, malik itu raja. Atau kan malik itu raja. Ya, ada yang, makanya itu malik bisa dikatakan yang memiliki atau yang menguasai. Ada yang maliki yang memiliki. Kalau malik itu raja. Kemudian li'annahu la mulka. Nah, ini boleh dibaca dua ini. Ada yang mengatakan la mulka, boleh la malika. Ada dua qiraah. Li'annahu la mulka zahiran fi. Karena tidak ada. Kalau dibaca la malika, tidak ada raja di hari kiamat yang nampak fihi, di dalam hari kiamat. Tapi yang paling benar itu la mulka. Ya, la mulka, tidak ada kerajaan yang nampak fihi, di dalam atau di hari kiamat li ahadin, untuk seseorang illallah ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalilin limanil mulku lillah, limanil mulkul yawma lillah. Dengan dalil apa? Limanil mulkul yawm lillah, ini jawabnya ya. Jadi kalau di i'rab limanil mulkul yawm itu jar majrur berupa istifham. Milik siapakah al yauma, limanil mulku, jar majrur jadi khabar muqaddam, al mulku jadi mubtada muakhar. Milik siapakah kerajaan di hari ini? Lillah, kerajaan cuma lillah jadi khabar, mubtadanya mahdhuf. Maksudnya apa? Yaitu al mulku lillah. Kerajaan itu cuma miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Itu. Ini kalau di sini enggak ada titiknya, sebenarnya itu kasih titik, itu enggak campur. Wa man qara'a Malik, dan barang siapa yang membaca Malik, maksudnya ma-nya dipanjangkan. Fa maknahu malikil amri kullihi, yaitu yang memiliki, yang memegang amr, perkara kullihi, seluruhnya, fi yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ai maksudnya huwa mausufun bidzalik daiman, yaitu dia Allah Subhanahu wa taala mausufun, yang disifati bidzalik, dengan hal tersebut, bidzalika daiman, selama-lamanya. Ka ghafiriz dzambi, seperti contohnya ghafiriz dzambi, yang mengampuni dosa. Ghafiriz dzambi. Fasahabukuhu sifatan lima arifah, dan sah atau benar
keberadaan atau itu ghafiriz dzambi kasih titik, itu kasih titik. Fasoha ini masalah nahunya. Maka sah wuku'uhu, jatuhnya lafadz maliki yaumiddin atau lafadz malik sifatan lima arifat, itu jadi naat untuk ma'rifat, untuk ar-Rahmanir Rahim. Tapi memang jadi naat. Mas, itu masalah nahunya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah nasta'in, kami meminta perlindungan. Maksudnya nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairi. Kami mengkhususkan kepadamu bil ibadah, untuk beribadah. Bil ibadah min tauhidin, dari mengesakan engkau ya Allah, wa ghairihi, dan selainnya. Pokoknya beribadah. Wa natlubul ma'unata, dan kami meminta al-ma'unah, pertolongan alal ibadah, untuk beribadah, wa ghairiha, dan selain ibadah, hanya kepadamu lah ya Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Cara nganunya ihdina, tunjukkanlah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ai arsyidna ilaihi, tunjukkanlah kami ya Allah ilaihi, kepada jalan yang lurus. Wa yubaddalu minhu, kemudian dijadikan badal atau siratal mustaqim tersebut itu jadi mubdal minhu. Badalnya mana? Siratal ladzina, ini jadi badal. Siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, ini jadi satu paket. Soalnya kan yang namanya badal itu satu paket dengan sebelumnya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu terkadang suatu kalimat itu bukan ditandai dengan ayat. Seperti ini, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina itu kan ayat lain. Tapi sebenarnya itu masih dalam satu kalimat. Itu masih dalam satu kalimat. Jadi hendaknya ini. Jadi itu dalam ulumul Quran ya, di dalam ulumul Quran. Ya, makanya itu nanti ada beberapa juz itu dimakruhkan, ulama mengatakan dimakruhkan untuk berhenti sebelum juz. Contohnya seperti juz 5. Itu hendaknya wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat, itu hendaknya diteruskan. Jadi tidak berhenti dari sebelumnya. Kenapa? Itu masih belum selesai kalimatnya. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan suratul Kahfi. Juz berapa suratul Kahfi? Juz 15. Ya. Jadi juz 15 akhir itu hendaknya tidak berhenti, tapi dilanjutkan. Nah, soalnya kisahnya itu belum selesai. Nanti kalau ditugel nanti akhirnya beda. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Makruhkan untuk berhenti. Itu ada ulumul Quran. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim bil hidayah wa yabaddalu minal ladzina bisilatihi. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ai arsyidna ilaihi. Jalan yang lurus itu jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Kemudian ayat tersebut kata Ustaz Munir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ini ditafsirkan dengan atau ditakwilkan dengan ayat yang lain. Yaitu pada ayat lain yaitu an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Yaitu siapa yang kau berikan nikmat ya Allah, yaitu adalah minan nabi siddiqin, para siddiq, yaitu ulama
paling terkenal yaitu Imam astagfirullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang lainnya. Wasyuhada, para syahid. Wassolihin, dan orang-orang soleh itu. Jadi an'amta alaihim itu jangan ditakwilkan dengan orang kaya, apalagi orang apa? Orang sukses, ilmuwan yang ini bukan. Lu kan ini an'amta alaihim, tidak seperti itu. Jadi harus ada takwilan. Jadi nggak boleh ngawur gitu. Ada juga sebagian orang-orang non muslim itu gak terima, maksudnya mencari-cari kesalahan kita, bukan kesalahan, kelemahan kita. Ketika ada ayat ihdinas siratal mustaqim, itu langsung dinyek, loh delon, wong Islam itu dorong sempurna. Loh apa? Buktine ndek setiap sholat tetap ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti apa? Belum lurus ya. Ini bahaya. Ini. Makanya itu ulama berpendapat ihdina itu ditafsirkan dengan sabitna. Tetapkanlah kami ya Allah di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi seandainya ada yang memutus seperti itu, loh, ini. Jadi ihdinas siratal, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti belum lurus kan? Nah, buktinya sih jalan yang lurus. Itu ihdina maksudnya adalah sabitna. Itu. Kalau kita bisa menjawab juga boleh. Loh, ihdinas siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini jawabannya. Nah, jadi bukan apa? Siratal mustaqim itu jalan golek dewe, enggak, ada nganunya. Nah, bil hidayah, kemudian dengan hidayah, petunjuk. Wa yubaddalu minal ladzina bisilatihi, dan dibadali dari alladzina bisilatihi dengan silahnya, yaitu ghairil maghdubi. Ini maksudnya jadi badal. Maaf ini sama i'robannya ya. Ghairil maghdubi alaihim ini jadi badal. Badal dari apa? Dari ghairil maghdub itu alladzina. Badal ghairil maghdub, tidaklah maghdub yang dimurkai, alaihim atas mereka, wahum al-yahud, yaitu orang ya Yahudi. Jadi bukan jalannya orang ya Yahudi. Wala wa ghairid dhalin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat, ad-dhalin. Wahum an-nasara. Siapa ad-dhalin? Yaitu an-nasara. Makanya itu al-Yahud itu al-Maghdub. Allah mensifatkan dengan al-Maghdub. Jadi kaum Israel itu al-Yahud kan. Jadi kalau ditanya Yahudi itu siapa sih? Ya itu loh, Israel. Kalau an-Nasara siapa? Ya itu apa namanya? Nasrani. Nasoro dinamakan dari kata-kata Nasoro. Nasor. Itu umatnya Nabi Isa. Kalau al-Yahud umatnya Nabi Musa. Itu. Nas wa nuqtatul badal ifadatun andal muhtadin laisu yahuda wala nasoro. Dan inti daripada badal ini ifadatun, memberikan faedah, andal muhtadin, bahwasanya orang yang mendapatkan hidayah bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasara. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marja'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran daiman abada. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu